Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Ferdino dengan NPM 1906379131. Baik, Pak Dai yang saya hormati, di sini saya mau mempresentasikan proses belajar saya, yaitu berupa progres dari minggu-minggu sebelumnya. Untuk sebelumnya kita udah dikasih sama Pak Dai soal yaitu melalui WhatsApp group, di mana ada bentuk dari trust sesuai dengan gambar ini. Kemudian saya sendiri, langkah yang saya lakukan adalah membuat kelas diagram terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah membuat kelas diagram. Nah, kelas diagram ini sendiri kita membuat terlebih dahulu matriks kekakuan elemen KE. Kemudian dilanjutkan dengan matriks kekakuan global per elemennya. Terus kita lanjut ke matriks kekakuan global total, yaitu total dari semua matriks kekakuan globalnya di atas. Selanjutnya kita menentukan matriks kekakuan global dengan boundary. Selanjutnya kita menghitung displacement. Selanjutnya menentukan reaction. Oke. Selanjutnya saya membuat berupa flowchart, yaitu kita start dulu, terus memasukkan data yang diketahui, mencari nilai stiffness, membentuk matriks 6x6, menjumlahkan matriks KG, kemudian menetapkan boundary, terus mencari nilai displacement. Nah, di sini juga kita menghitung nilai dari reaction. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini saya sudah membuat mungkin bisa disebut diagram atau free body diagram. Di sini berupa bentuk dari trust tadi. Nah, di sini dibagi jadi ada 4 titik, terus ada 3 bidang gitu. Nah, dari titik ini kita mencari koordinat titiknya itu tersendiri. Nah, kebetulan saya udah dapet titiknya 2,00 dan sampai yang keempat. Selanjutnya, masing-masing elemen ini kita menentukan panjangnya. Nah, elemen 1 yaitu nodenya 1, kedua gitu. 1, kedua. Nah, dari situ kita juga bisa ngitung oh iya, rumus L ini kita dapat dari dari rumus dari buku yang ini. Nah, ini yang juga udah dikirim pada di grup. Oke, selanjutnya nah kita menghitung nilai CX, CY sama CZ. Nah, ini kita menggunakan rumus yang juga menggunakan ini yang telah dikirim pada berupa ini. Nah, maka didapatkanlah hasil ini dari elemen 1, 2, dan 3. Elemen 1, 2, dan 3. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat matriks. Nah, matriks tersebut di sini ada trust. Trustnya itu 1, 2, 3 tadi. Nodenya, kemudian node 2, CX, CY, CZ, A itu luasan, kemudian E itu elastisitas, kemudian L-nya itu panjangnya. Nah, tadi kita udah lihat bahwasanya di gambar ini ada terdapat beban sebesar 5 kN atau 5000 Newton. Maka di sini kita tulis load berupa minus 5000 karena dia mengarah ke bawah. Nah, dari sini kita bisa bikin persamaan kayak gini. Karena cuma yang digambarnya itu cuma ini, yang 5 kN aja, yang gaya luarnya, maka di sini loadnya cuma 1, jadi selebihnya itu 0. Nah, Fx1 0, Fy1 minus 5000, Fz1 0. Kemudian dari Fx2 sampai nanti Fz4, maka dia akan bernilai 0.
Oke. Oke, selanjutnya yaitu kita memindahkan bentuk dari data ini ke dalam bentuk dari Open Medolika. Sebelumnya saya ini menggunakan yang telah pada kirim sebagai referensi karena saya jujur masih belum paham membuat modelikanya, masih dalam tahap belajar. Mungkin semoga dapat dipermudah oleh Allah nantinya buat supaya lebih paham lagi. Tapi saya udah mempelajari bahasanya yang oke. Bahasanya dari ini kita tinggal input. Nah, itu ada trust. Trustnya di sini 1, 2, 3. Nah, ini tinggal kita input. Yang kolom 1 itu trust, kolom 2 node, node juga, kemudian CX, CY, CZ. Di sini adalah luasan, dan ini adalah elastisitas, dan kolom yang ini adalah berupa panjang. Nah, selanjutnya di bagian sini ada berupa nodenya yaitu untuk load. Nah, di sini ada 4, di sini merupakan barisnya ada 4. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi, gayanya cuma ada yang arah bawah, yaitu minus 5.000, maka di sini ditulis minus 5.000. Oke. Nah, dari matriks ini sendiri, di bawahnya terdapat yaitu equation. Equation dari semua ini. Oke, sesuai dengan diagram yang telah kita bikin tadi, maka step selanjutnya yaitu kita itu matriks kekakuan elemen. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini kita menghitung matriks kekakuan elemen. Nah, di sini ada cos X, cos Y, cos Z seperti yang udah ada di rumus. Kemudian, nah di sini bisa kita lihat ada nah satu ini adalah cos X pangkat 2, sementara yang 4 ini yang di 4 berarti cos X dikali cos Y. Nah, selanjutnya setelah menentukan matriks kekakuan elemen, nah dari elemen kita pindah ke kekakuan global. Nah, di kekakuan global kita bisa lihat bahasanya kita banyak data yang diinput gitu. Jadi selanjutnya setelah kita matriks global, selanjutnya kita jumlahkan nih, yaitu berdasarkan yang direferensi ini, yaitu sum, yaitu jumlah dari semua matriks kekakuan global. Nah, dari langkah selanjutnya, dari kekakuan global udah dijumlahkan, kemudian kita juga menghitung boundary dari matriks global. Kita menghitung boundary, kita eliminasi yaitu Gauss-Jordan. Nah, selanjutnya kita hitung reaksi gaya force yang ada di bidang tersebut. Oke, mungkin dari saya itu aja. Mohon maaf karena masih terdapat banyak kekurangan dari saya pada karena jujur saya masih rada kurang paham dan masih dalam tahap mempelajari. Semoga dalam 1 minggu ke depan, semoga saya dimudahkan oleh Allah supaya bisa memahami materi ini, sehingga waktu kelas minggu depan semoga udah bisa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.